Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dalam Misteri, dan balik lagi bersama gua selalu, Maya Marisa. By the way guys, kali ini gue beda tema dengan cerita-cerita horor gue sebelumnya, karena sekarang ada di tema ngomis, ngoceh, misteri. Mau tahu kisah keseruan ngomis itu seperti apa? Yuk, saksikan. Guys, kali ini gua mau mengangkat kisah horor urban legend yang berada di kota Palembang, hantu Banyu. Di balik makanan yang enak serta keindahan kotanya, justru banyak menyimpan kisah misteri, yaitu cerita dari legenda urban legend hantu Banyu, guys. Palembang itu mempunyai sungai, yaitu namanya Sungai Musi. Sungai Musi ini aliran sungai yang melintasi wilayah Sumatera antara Palembang. Kepercayaan masyarakat tentang hantu Banyu. Hantu Banyu secara harfiah itu adalah hantu air. Dan konon ada kepercayaan yang beredar luas di masyarakat tentang hantu Banyu ini. Hantu Banyu ini ada karena sering adanya orang yang terjun atau yang menenggelamkan dirinya ke Sungai Musi tersebut, guys. Jadi tuh benar-benar ya, sebenarnya hantu Banyu ini tuh kalau misalnya nggak dikait-kaitin tuh nggak ada. Mungkin karena banyaknya orang yang terjun ke Sungai Musi tersebut yang menenggelamkan dirinya atau bunuh diri di situ, itu jadi kayak mengada-adakan si hantu Banyu tersebut gitu loh guys. Bahwa sosok hantu Banyu inilah yang menahan jiwa-jiwa mereka yang jatuh dan tenggelam di Sungai Musi tersebut. Terutama anak-anak kecil, tubuh mereka yang jatuh tenggelam itu akan sulit untuk segera diketemukan. Jadi kalau anak kecil tenggelam itu mungkin diketemuinnya itu ya dia udah nggak ada. Bahkan diketemuinnya kadang-kadang ya mereka sudah mengapung. Dan kadang juga ya guys, butuh bantuan khusus dari pawang untuk bisa menemukan jasad orang yang tenggelam di Sungai Musi tersebut. Jadi kata orang sana nih ya guys, jika ada yang tenggelam, nanti didatangkan pawang. Mungkin kalau kita bilang itu kayak orang pinter daerah situlah, juru kunci atau memang sepuh daerah situ yang memang tahu keberadaan asal-usulnya si hantu Banyu tersebut guys. Jadi memang kalau ada yang tenggelam itu kayak manggil dia untuk menemukan jasadnya orang yang bunuh diri tenggelam atau nggak sengaja tenggelam bahkan. Jadi manggil si pawang tersebut guys. Dan biasanya akan muncul dalam bentuk jenazah dan mayatnya ditemukan di tempat dimana ia tenggelam di awal. Jadi kayak dia tenggelam di satu titik, misalnya di dekat perahu misalnya, ya nggak akan lari kemana-mana, itu mayat akan diketemukan di situ-situ juga, di dekat perahu juga. Cuman caranya ya mungkin harus mendatangkan pawang tersebut gitu guys. Selain hantu Banyu, ada beberapa nama makhluk yang dipercayai menghuni sungai tersebut. Antara lain ada buaya putih dan iwak tapa. Ini iwak tapa bukan iwak peyek ya guys. Kalau iwak peyek adanya di piring. Iwak peyek, iwak peyek. Dan nama-nama legendaris inilah yang membuat warga biasanya itu enggan berlama-lama berada di tepian Sungai Musi karena segan. Bukan cuman ada setan hantu Banyu, tapi ada rekan-rekannya hantu Banyu, termasuk si iwak peyek tersebut. Dan berdasarkan pengalaman orang-orang sana, orang-orang sekitaran, kehadiran si hantu Banyu tersebut itu kadang-kadang berupa tanda-tanda adanya air yang berwarna coklat susu. Ini bukan susu Denkau ataupun susu Ultra, tapi emang airnya berwarna coklat susu guys. Permukaan air yang tenang tapi bawahnya itu berputar-putar. Jadi kayak atasnya tuh tenang tapi dalamnya tuh kayak muter gitu loh, kayak turbo, kayak ada turbo ke bawahnya gitu. Atau permukaan air terasa hangat tapi bagian bawahnya akan terasa dingin. Itu tanda-tanda kehadiran si hantu Banyu beserta kawan-kawannya.
Ingat-ingat guys, catat ya. Kalau main ke tepian Sungai Musi, kalau ada tanda-tanda kayak gitu, itu harus ingat-ingat ya. Jadi asal-usul hantu Banyu ini guys, itu suatu cerita yang disampaikan dari orang tua kepada anak-anaknya agar dapat berhati-hati saat bermain di tepi sungai atau di pinggiran sungai guys. Jadi begitu ceritanya. Jadi kayak misalnya nih ya, emak-emak zaman dulu nih kan suka pada ngomong, jangan jangan main di tengah-tengah situ nanti kelelep. Pulang ayo udah mau maghrib, jangan main di tepi sungai, itu ada hantu Banyu. Konon ceritanya seperti itu. Ada pula asal usul cerita hantu Banyu ini adalah seorang putra mahkota yang mendapat kutukan hingga kulitnya berbau busuk. Dan kutukan tersebut akan hilang jika sang putra mahkota menemukan jodoh seorang wanita yang terlahir tanpa ari-ari. By the way, kucing gue lahiran aja pakai ari-ari. Ini dia harus nyari perempuan yang lahir kagak pakai ari-ari. Emang ada ya guys? Jadi ada guys. Singkat cerita dari asal usul putra mahkota itu, jadi ada memang ya seorang putri nih yang mengaku dirinya itu lahir tanpa ari-ari nih guys. Jadi dia mau menikah nih sama si putra mahkota tersebut. Namun sang putri tersebut kayaknya nggak tahan karena sang putra mahkota ini bener-bener kayak bau busuk yang sangat menyengat gitu. Bau busuknya tuh ya mungkin si tuan putri ini pun merasakan, aduh gue gak kuat deh nih, laki gue modelannya baunya begini gitu. Jadi si tuan putri ini akhirnya terjun ke sungai Musi. Si putri inilah yang menjadi sosok penunggu sungai Musi, yaitu hantu Banyu. Jadi begitu guys asal usulnya. Kayak begini nih guys hantu Banyunya. Kayak tetangga julid lu yang kalau ngomongin lu gak kelar-kelar sampai subuh. Guys, jadi hantu Banyu ini memiliki ciri-ciri bau busuk dan bau amis. Kayak tetangga yang suka julid. Modelannya bau busuk dan bau amis. Itu begitu guys. Dan masyarakat sana mempercayai kalau saat air itu pasang atau menjelang maghrib, maka hantu Banyu ini akan muncul ke permukaan. Dan orang-orang yang menemui sosok hantu Banyu ini adalah orang-orang yang masih berada di sekitaran Sungai Musi pada saat mau maghrib. Dan pada saat sungai itu sedang pasang. Jadi pada saat orang-orang itu masih berada di sekitaran situ, mereka secara tidak langsung akan melihat sosok dari hantu Banyu tersebut. Bahkan hantu Banyu ini dipercaya jika memang ada orang yang tenggelam di sungai tersebut, hantu Banyu ini akan membawa dia atau menyeret dia ke dasar sungai. Hantu Banyu ini akan menghisap tulang sumsum belakang. Jadi hati-hatilah pokoknya yang berada di tepian pinggiran Sungai Musi itu, kalau misalnya emang udah menjelang maghrib sanekala, udah mendingan kita pulang dah ke rumah, diem-diem di rumah, jangan kemana-mana. Daripada ntar tulang sumsum lu diisap sama si hantu Banyu guys. Jika setelah dihisap tulang sumsum belakangnya, maka pada saat ada orang yang ingin menyelamatkan korban, yaitu tim penyelamat, maka akan ada bekas lubang atau bekas isapan tulang sumsum di bagian belakangnya guys. Ih, ngeri banget ya guys. Sisi lain hantu Banyu dan kaitannya dengan alam. Terlepas dari kisah horornya, kisah hantu Banyu juga dikaitkan dengan kepentingan ekologis. Dan masyarakat menilai bahwa hantu Banyu yang bau amis ini adalah cerminan sekaligus peringatan bagi masyarakat sekitar yang kurang menjaga kelestarian alam di daerah sekitaran Sungai Musi. Jadi, hantu Banyu ini bukan hanya sosok mitos yang menakutkan, juga sebagai penjaga etika lingkungan dan kurangnya penjagaan dari kebersihan Sungai Musi tersebut. So guys, kalian itu orang yang tim percaya akan adanya hantu Banyu atau tidak? Komen di bawah, jangan lupa. Oke guys, makasih udah nonton cerita ini dan udah nonton ngoceh misteri malam ini.
dan akan kembali lagi ngomis di episode selanjutnya. Jangan lupa guys, subscribe dulu dong guys, subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga komen, share, dan nyalain lonceng notifikasinya agar gue selalu semangat bikin videonya. Oke, bye bye, assalamualaikum, dadah.